Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan assalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi. Dan para penonton yang sama-sama berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kegiatan acara kami di Markas Tahfidzul Quran di ruangan podcast kami. Pada kesempatan kali ini kami kedatangan tamu undangan yang sangat spesial buat Pak Ustaz kalian semuanya. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita, mana pada kesempatan malam ini kami akan sedikit bincang-bincang tentang dunia kesehatan yang kaitannya dengan tulang dan sendi. Para pemirsa sekalian, kami akan sedikit mengenalkan biografi dari beliau, dan juga mungkin sudah tidak asing lagi di daerah Sulawesi Selatan mungkin dok ya, atau kan sudah di Indonesia Timur dok ya? Ya, nggak tahu Ustaz dari mana jangkauannya, tapi ya alhamdulillah lah ditahu. Cukup dikenal, alhamdulillah, masyhur ya. Baik, para pemirsa sekalian, ini beliau ya sebagai tenaga medis khusus ya, ini spesialis tenaga medis yang juga ya bisa didapatkan oleh setiap tenaga medis. Beliau ini namanya Dr. Edmiadi Kuswardana MKes SPOT. Ini master kesehatan dokter. Ya, master kesehatan. Ya, spesialis ortopedi dan traumatologi. Iya. Pendidikan spesialis ortopedi dan traumatologi di Fakultas Unhas di Kedokteran Unhas tahun 2011 hingga 2018 ya. Ya, spesialisnya, ambil Spesialisnya. Iya. Kalau dokter umumnya di mana dok? Di sama juga Ustaz, di Kedokteran Unhas. Unhas juga ya. 2001 masuk, selesai alhamdulillah 2007. Oh, 2001 2007, masya Allah. Tapi sampai 2018 ini panjang ya pendidikannya. Iya, jadi kita ambil spesialis itu ya 6 tahun itu minimal bisa selesai. Menunjukkan ilmu itu tidak bisa didapatkan dengan mudah dok, butuh perjuangan dan pengorbanan ya. Karena kalau kita lihat biografi dari ini tidak main-main. Kalau mulai dari 2001 ya, sampai spesialis 2018 kuliah PTT, terus lanjut spesialis, lama itu. Subhanallah, bukan ilmu yang gampang untuk didapatkan diraih bagi seorang tenaga medis. Mudah ilmunya bisa bermanfaat. Nah, beliau sekarang terangkat sebagai tenaga medis PNS di Rumah Sakit Regional Provinsi Sulawesi Sulbar. Ya, tempatnya di Mamuju ya, Rumah Sakit Mitra Manakara. Ya, Mitra Manakara juga. Di regional sama di Rumah Sakit Mitra Manakara. Ya Allah, di Sulbar. Dan beliau juga ini memiliki kelebihan lain ya, selain daripada tenaga medis dalam ilmu tulang dan sendi. Beliau juga sebagai host ya, salah satu host atau pembawa acara di salah satu televisi di Sulawesi Selatan, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan di TVRI ya, TVRI Sulawesi Selatan ya, juga ada mendapatkan semacam amanah sebagai host untuk memberikan edukasi kepada masyarakat ya, gitu dok ya, sebagai pembawa acara ya di TVRI Sulawesi Selatan, memberikan edukasi kesehatan tulang dan sendi ya. Di Instagram ya dok? Iya, di medsos. Di medsosnya itu ya? Iya, di medsosnya kan sekarang orang pegang HP semua tuh, punya Instagram, TikTok, YouTube, Facebook. Jadi ya kenapa tidak kita gunakan untuk edukasi kesehatan? Ya, kalau saya di dokter bedah tulang ya tentang kesehatan tulang dan sendi. Jadi dimanfaatkan semua, dimaksimalkan Ustaz. Subhanallah, Masya Allah, luar biasa dok. Ini semuanya memberikan gambaran pendidikan dan edukasi kepada kita semuanya, yang mana pendidikan ini bukan mudah lagi untuk kita bukan perkara sulit sebenarnya untuk sedikit memahami, karena setidaknya media sosial itu sudah menjadi suatu keumuman yang mereka bisa jangkau. Itu mereka bisa mendapatkan hal-hal yang terbaik untuk pengenalan tentang dunia kesehatan tulang dan sendi dok ya. Nah, ini beliau ada di Instagram, ada di TikTok, ada di Facebook, dan beliau juga ini seorang YouTuber ya. Ya, kalau YouTuber belum Ustaz, karena subscribernya masih belum terlalu banyak.
Tapi ya kita bikin-bikin konten saja seputar itu dan alhamdulillah cukup mendapatkan perhatian mengenai yang ingin tahu tentang kesehatan tulang dan sendi, apalagi yang patah-patah tulang, terus yang sudah berobat tapi belum sembuh, nah baru mau ke dokter, nah itu ya banyak yang bertanya, jadi pokoknya dibikin saja. Alhamdulillah cukup menarik perhatian juga. Alhamdulillah, yang pada intinya kita memberikan kebaikan manfaat kepada manusia, pahalanya juga mengalir dok. Insya Allah. Baik ya, di sini sedikit kami akan ingin bertanya nih dok tentang bagaimana tentang tulang dan sendi. Misalkan kalau kita menjumpai pasien ya, atau ada pasien yang terjadi mungkin kecelakaan, eksiden, ada yang mereka tiba-tiba patah tulang. Nah, sifatnya ini kalau dalam dunia medis seperti gimana itu dok? Apakah memang kalau patah harus dan wajib memang dikerja, atau sistem di mana itu dok? Ini sangat baik mungkin untuk jadikan sebagai pembicaraan. Baik, terima kasih Ustadz. Jadi kalau seorang mengalami kecelakaan, baik itu jatuh sendiri di rumah, terpeleset, atau kecelakaan lalu lintas sebagai pengendara kendaraan, apakah itu motor atau mobil atau sepeda, terus dia jatuh sendiri atau ditabrak, atau bisa juga jatuh dari ketinggian, ya banyak itu pasien juga lagi perbaiki atap terus plafonnya rubuh jatuh, atau kecelakaan kerja Ustadz. Nah itu kebanyakan kalau kita jatuh itu salah satu hal yang bisa terjadi adalah patah tulang. Ya patah, jadi ya bisa apa yang terbentur, apakah lengan atas, lengan bawah, paha, atau tulang kering, kaki, tangan. Nah itu semua kita bisa terjadi patah. Jadi manusia itu tubuh ada 206 tulang. Nah jadi kalau kita mengalami cedera, salah satu risikonya adalah patah tulang. Patah tulang juga ada terbagi dua, patah tulang terbuka atau patah tulang tertutup. Patah tulang tertutup itu kalau patahannya itu tidak merobek kulit. Nah, jadi dia patah tapi tidak tembus kulit. Ada juga yang patah terbuka, apakah patahnya itu dari dalam, tulangnya yang menusuk kulit sehingga robek kulitnya, atau dari luar, ada benturan sehingga menyebabkan tulang itu terbuka. Nah, jadi kalau penanganannya itu nanti kita lihat dari tulang apa yang kena dan apakah ada luka atau tidak. Jadi tidak semua patah tulang itu harus dioperasi. Jadi tidak semua tulang patah itu harus dioperasi. Misalnya ini tulang selangkah, kalau dia patah di tengah, nah terus dia cukup stabil, itu dia bisa pakai ini saja, arm sling ya. Jadi penahan tangan, nanti dia akan menyatu sendiri. Atau pada anak-anak, nah itu cukup dengan digips, misalnya tulang keringnya atau tulang pahanya patah, kalau dia sudah kita kembalikan ke posisinya baru kita gips, nah itu bisa tidak perlu dioperasi. Atau misalnya orang tua jatuh, nah terus dia stabil, kita pasang gips, nah itu bisa juga terjadi penyembuhan. Tidak semua tulang itu patah harus dioperasi. Yang wajib dioperasi, nah itu ada juga ya, namanya wajib itu ya harus dan sebaiknya dilakukan, karena kalau tidak tentunya penyembuhannya tidak akan maksimal. Misalnya pada patah tulang terbuka, namanya terbuka ya, risiko kuman masuk, infeksi, nah itu bisa terjadi, makanya itu kita operasi ya, kita bersihkan lukanya sebersih mungkin untuk menghindari risiko infeksi. Terus ya difiksasi. Tulang itu ibarat yang rumah. Jadi untuk bisa menopang rumah lantai 2, lantai 3, lantai 4, tentunya itu tiangnya harus bagus. Jadi caranya kita kancing dia supaya menyerupai posisinya seperti waktu dia belum patah. Jadi itu yang harus dipahami juga dulu. Jadi tidak semua patah tulang harus dioperasi. Tapi kalaupun ada indikasi-indikasi, nah dia sebaiknya dioperasi. Operasi pun ya nggak usah takut, karena kan dibius. Udah sakit.
Iya, baik, sangat menarik sekali nih dok ya, tentang ada tulang yang bisa dioperasi dan tidak dioperasi. Tentunya kalau tidak dioperasi tadi bukan sifatnya patah tulang yang jenisnya terbuka ya. Ya, patah Yang terbuka salah satunya, sama salah mungkin satunya. ada juga patah tulang yang lebih dari satu tulang. Bisa tetap. Jadi kalau patahnya banyak, Ini ya. sebaiknya dikancing. Misalnya patah di sini, patah kaki. Nah itu sebaiknya harus dikancing, karena kalau tidak bisa menyebabkan risiko-risiko, bisa perdarahan, bisa shock, kehilangan darah. Nah itu harus segera dikancing, dioperasi. Baik, ini dok, sedikit ada yang kita kenal kalau dalam pengobatan tulang itu, misalkan kalau ada yang patah. Nah, ada yang patah ini sifatnya kan kita mau mengembalikan. Kalau ortoped artinya memang dikembalikan kepada ahlinya ya untuk mengerjakan. Dan ini sesuai dengan juga perintah kita dalam ajaran kita, dok. Seperti di dalam ayat kan disebutkan fasalu ahlu dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah engkau kepada orang yang artinya bertanya kepada ahlinya ya, jika engkau tidak mengetahui. Jadi kita bertanya tentang sesuatu yang tidak ketahui. Nah, di sini mungkin konsepnya salah satunya yang masuk dari kategori ilmu tulang ini, dok. Nah, kita kan sering mendengar jika ada kecelakaan. Nah, mungkin kita ketahui di persendian jari ini kan ada 2 tulang, dok, misalkan. Ya, kalau dia patah, kira-kira seperti apa? Biasanya kan itu kalau mungkin ya zaman dahulu tuh atau zaman sekarang juga sifatnya mungkin kalau tidak ada tenaga medis mungkin mereka jauh. Nah ini kan dengan cara diurut. Sementara kalau kita ketahui kalau diurut ya mungkin saja di dalam ada serpihan, mungkin saja ada pecahan, ya mungkin saja ada hal-hal yang lain pada saat diurut ini tidak sempurna proses pengembaliannya. Dan sedikit juga beberapa hal-hal yang kami ketahui bahwasanya sebenarnya tulang itu ini untuk penjelasan mungkin, dok ya. Sebenarnya tulang itu asalnya kalau patah ya artinya diurut ataupun tidak diurut, kapan dia menempel ya di antara salah satunya, apakah pas dengan patahannya atau di pinggir atau di samping, maka ini secara otomatis tulang itu akan bersambung. Nah, bagaimana sekiranya jika yang patah tulang itu dikerja dengan sistem mungkin bahasanya ya kita tidak mendiskreditkan kawan-kawan kita yang ada di kampung atau yang sebagai profesi itu, tidak. Tetapi kalau kita lihat dari sisi ini, kalau misalkan ditarik lantas mungkin dijepit dengan bambu atau dengan kayu lalu diikat ya, kemudian dibiarkan. Nah ini kan riskan terjadi pergerakan ya kalau tidak dikerja dengan sesuai ya tentunya mungkin sesuai caranya dalam ilmu ortoped. Nah ini kan akan melekat tulang, akan melekat tulang. Nah walaupun pada asalnya tidak ada semacam pergerakan ataupun diurut, otomatis ini akan melekat. Ini pernah saya dengar, dok. Jadi diurut atau tidak diurut ya, asalkan tulang ini saling bersentuhan, maka akarnya sistemnya dia akan otomatis bersambung. Nah bagaimana kalau diurut tanpa adanya foto, tanpa dilihat mungkin di dalam dia bersambung tetapi posisinya tidak rapi seperti ini, mungkin dia seperti ini. Nah ini apakah benar, dok, kira-kira tulang itu diurut atau tidak diurut atau mungkin mau disambung, kapan dia bersentuhan dan dia lama terjadi penempelan maka dia akan bersambung dan itu mungkin bisa rapi bisa tidak. Kira-kira gimana itu, dok? Ini banyak terjadi mungkin pada saat proses urut. Baik, jadi ya, pertanyaannya memang sangat menarik. Jadi memang benar Ustadz bahwa tulang itu ya, jadi tubuh kita itu memiliki kemampuan memperbaiki dirinya sendiri. Jadi termasuk salah satunya kalau patah tulang. Jadi ya tulang itu kalau misalnya dia patah terus dia menempel seperti ini ya dia akan menyambung seperti ini, Ustadz. Ya. Jadi akan tumbuh jembatan tulang baru namanya tulang muda atau kalus. Nah, cuman ya kalau dia posisinya begini, dia sembuhnya begini, menyambung tapi setelah sambung. Jadi union. Jadi kita bilang itu sambung itu union. Jadi unite. Jadi menyatu, tapi posisinya mal. Jadi salah, mal union namanya, salah sambung. Nah, jadi dalam tubuh kita bukan cuma ada tulang, tapi tulang itu melekat otot. Ya, otot itu akan melekat, jadi namanya di sini jangkar. Jadi tulang itu namanya origo, itu jangkarnya. Jadi untuk bisa menggerakkan ini jangkarnya di sini, dia menempel di sini, jadi bergerak ini, Ustaz.
misalnya tuh, kalau dia patah itu tulang itu akan menarik. Jadi kalau pada saat patah otot akan menarik. Jadi yang di sini menarik ke bawah, yang di sini menarik ke atas. Jadi dia akan memendek. Terjadi kelainan bentuk namanya. Jadi dia memendek. Nah itu ditarik. Ya kalau dia patahannya stabil mungkin dia bisa baku kancing. Tapi kalau dia tidak stabil, misalnya dia oblik atau dia miring, itu patahannya dia akan sliding terus. Nah jadi dia kalaupun sliding itu namanya tidak stabil. Jadi dia baku pegang tapi dia tidak di posisi yang benar. Jadi dia bertumpuk seperti ini. Itu namanya menyambung tapi salah sambung. Salah sambung. Ya, gunanya kita dokter itu diperbaiki. Jadi kita buka dulu kulitnya, kita buka ototnya, kita dapat tulang, lalu kita kancing, kembalikan dia ke tempatnya, baru kita kancing dia dengan namanya ya pen ya kalau orang bilang. Jadi supaya dia betul-betul presisi di lokasinya. Nah itu dia, jadi supaya fungsinya kembali lagi, karena kalau dia salah sambung tulang, di atasnya itu ada otot, itu otot bisa tergesek-gesek Ustaz. Terus dia kesakitan, dibungkus dengan bambu. Bambu itu kan kita nggak tahu dia steril atau tidak, apakah dia bersihkah atau steril. Kita di kamar operasi itu betul-betul steril. Cuci tangan pakai baju yang bersih, yang steril. Kamar operasi juga sudah steril. Terus cuci tangan bersih pakai alat yang steril juga untuk menghindari infeksi. Tapi kalau dipasang bambu ya kita nggak tahu ya apakah itu sudah disterilkan atau tidak. Terus dia dikancing, kalau terlalu keras itu malah kaku. Jadi pembuluh darah bisa tertekan. Banyak kasus kita dapatkan terlalu erat, jadi darah tidak mengalir, makanya mati ini tangannya, kakinya kalau diikat terlalu erat. Jadi pucat, menghitam, melepuh, menghitam, akhirnya malah bukannya sembuh malah diamputasi Ustaz. Nah, itu kan yang kita tidak inginkan Ustaz tuh. Jadi ya kami itu dokter ortopedi mengembalikan menyerupai seperti waktu belum patah. Cuman ya masyarakat pasti takut dengar kata operasi ya, dibelah-belah atau amputasi. Dikira tuh kalau patah tulang ke dokter langsung diamputasi. Jadi itu yang salah. Padahal nggak mesti itu. Iya. Jadi memang benar pasti tulang itu kalau akan menyambung sendiri, tapi posisi sambungnya salah sambung. Gunanya kita dokter supaya sambungannya seperti waktu dia belum patah. Dengan pen dok. Dengan pasang pen. Tapi itu pun pen diciptakan dengan penelitian yang lama dan panjang. Dengan senior-senior kita atau orang-orang yang pintar yang menciptakan itu sudah ada uji cobanya. Jadi bukan pen dengan besi yang ada mungkin di luar, besi biasa, itu besi khusus itu pennya. Jadi bisa sesuai dengan tubuh kita. Baik dok, ini tadi sedikit yang menarik untuk saya bertanya kembali. Kira-kira kalau kita pahami sistem pertumbuhan perkembangan dari tulang itu sendiri, dari tulang muda tadi ya, kalau misalkan dia ada yang pernah patah, cedera, itu kalau dibiarkan, sebenarnya kalau pada saat ditempelkan dari yang patah itu disambung ya, ini kira-kira kalau untuk tahap dia bisa bersambung ya, itu berapa lama biasanya dok? Kemudian dia bisa digunakan untuk mungkin setidaknya mengangkat benda-benda yang agak sedikit berat, 2 kilo, 3 kilo. Nah ini ukurannya berapa bulan ya, berapa lama ya masa inkubasi dari itu. Kemudian juga kalau dia proses bersambungnya ini artinya akarnya mulai muncul, dia menyatu dari yang patahan yang kiri kanannya. Nah ini kira-kira itu gambarannya berapa? Apakah pekanan kah? Ataukah mungkin ada bulanan ya, atau mungkin ya adalah estimasi tersendiri yang memang sudah kadar dari anatomi struktur tulang itu sendiri. Ya, jadi patah tulang itu harus kita bedakan antara patah tulang di atas di lengan dengan di kaki. Jadi ada memang fase-fase penyembuhannya. Jadi pertama itu pasti dia fase perdarahan ya, hematom. Terus sudah itu dia mulai tumbuh tulang baru sampai dia betul-betul menyerupai waktu sebelum patah. Nah, untuk masalah waktunya itu dia untuk tangan karena dia tidak beban tubuh. Nah, itu dia sekitar 4 sampai 6 minggu. Sudah mulai dia menyatu. Kalau di kaki karena dia bebannya lebih berat daripada tangan, nah itu dia 2 kali lipatnya. Jadi sekitar 8 sampai 12 minggu. Ya, jadi di atas itu 4 sampai 6, di bawah 8 sampai 12 minggu. Jadi sekitar kalau 8 minggu itu sampai 8 itu sampai 12 sekitar 2 sampai 3 bulan. Ya. Kalau di atas itu lebih cepat dia, sekitar 1 sampai 1,5 bulan sudah mulai tumbuh tulang baru. Tapi
Ya, tapi untuk lebih kerasnya lagi tuh ya sekitar 6 bulan sampai 1 tahun itu sudah menyatu. 6 bulan sampai setahun dok ya. Ya, kalau di atas itu sudah bisa dilepas pennya itu kalau kami ya, kalau saya amannya sekitar 1 tahun. Tapi kalau di kaki 1,5 tahun sudah bisa dilepas. Sudah bisa. Ya. Baik dok, ini saya tadi juga menarik untuk kita ketahui bersama untuk para pemirsa sekalian bahwasanya tadi ada misalkan kalau kita diurut ya, bambu itu kan benda tajam, benda keras yang bukan tepatnya untuk di tulang kita karena strukturnya berbeda, bukan yang disiapkan seperti tadi. Kalau pen itu kan memang sudah diciptakan untuk menyatu dengan tulang, dengan daging dalam tubuh kita. Nah ini kalau kayu kan itu berat, sifatnya juga benda tajam, mungkin salah satunya mungkin tidak ada sterilisasinya. Nah, yang mungkin sedikit kita mau memberikan perbedaan pandangan memberikan kesamaan di sini supaya mereka dari masyarakat bisa memahami. Kalau dibungkus tadi dengan kayu atau dengan bambu ataupun ya jenisnya lah seperti itu. Nah itu kan aliran darah tidak mengalir, ya mungkin terjadi kelembaban, ya sistem otot mungkin saraf tidak berkembang. Kira-kira gimana itu dok? Kalau pakai dengan sistem yang kita kenal dengan gips, itu kan dibungkus. Nah ini kita ketahui apakah bahannya gips ini memang sudah dibentuk untuk itu sehingga aman dan aliran darah dan proses perkembangan juga dalam struktur anatomi ini bisa kembali dengan baik dan tidak menghalangi dari sistem aliran darah itu sendiri. Sebagaimana kalau pakai bambu dan kayak ataupun sejenisnya. Mungkin butuh pencerahan di sini dok. Ya baik Ustadz, terima kasih. Jadi intinya kalau tulang patah kita harus imobilisasi. Imobilisasi itu bikin supaya tulang tidak bergerak. Jadi pokoknya dia diam. Jadi terkancing. Kenapa harus didiamkan, dikancing? Supaya yang pertama pasien tidak kesakitan. Yang kedua supaya tidak merusak jaringan sekitar tulang. Kalau dia tulangnya patah terus tertusuk-tusuk bisa melukai pembuluh darah, bisa melukai otot, kena saraf, dan yang ketiga bisa memudahkan transportasi pasien. Jadi bisa diantar ke rumah sakit, bisa dibawa foto ronsen. Jadi itu tidak tidak meleot-meleot lah tulangnya. Jadi intinya itu kalau di jalan bisa kita kancing dengan apapun. Tapi yang penting dia sifatnya kaku. Bisa dengan kayu, bisa dengan kardus yang dilipat-lipat, bisa dengan batang pohon, bisa dengan bambu. Nah itu untuk sementara dikancing supaya tidak goyang. Nah terus setelah itu bawa ke rumah sakit. Nanti di rumah sakit ya baru nanti kita periksa dulu semua, apakah ada luka atau tidak ada kena pembuluh darah, apakah dia menusuk pembuluh darah, kita cek nadinya teraba atau tidak, tangannya pucat atau tidak. Nah terus nanti kita foto ronsen dia patahnya di sebelah mana, di sebelah atas, tengah atau bawah, patahnya 1 tulang atau 2 tulang. Nah jadi kalau memang dia bisa di gips ya kita gips. Jadi sebenarnya prinsipnya antara bambu dengan gips itu adalah mengancing. Tapi ya kalau dia stabil bisa dikancing. Nah, kalaupun aliran darah sebelum kita pasang gips kita harus cek. Sebelum pasang gips, jadi kita lihat ini ujung jari tangan kita jepit, dia pucat, pas dilepas normalnya kurang dari 2 detik dia merah lagi. Nah nanti kita pasang gips. Jadi itu gips itu ada memang tekniknya kita diajarkan. Nah setelah pasang gips kita cek lagi dia pucat, dilepas merah, artinya aliran darahnya masih lancar. Nah itu yang harus diketahui. Jadi jangan sampai ya selain dokter dibikin dikancing terlalu erat, dia tidak cek sebelum dan sesudah, ternyata dia terjepit keras. Nah itu yang banyak terjadi, kesakitan pasien tapi bilang memang begitu, itu prosesnya itu lagi penyembuhan, padahal terjepit ini aliran darahnya, jadi dia pucat, bengkak, melepuh, akhirnya berapa hari hitam, pas dilepas ternyata sudah rusak semua. Itu yang kita khawatirkan Ustaz. Nah kita dari dokter kalau memang dari teman-teman yang mau melakukan pertolongan pertama mau sharing ya kita dengan senang hati akan buka, kita latihan sama-sama. Kan pada prinsip kita mau menolong. Jadi tidak ada tuh kita yang mau membuat dia lebih celaka. Jadi sebaiknya sih kalau memang mau kami ya, kalau saya pribadi dengan tangan terbuka, ayo kita sama-sama, yang penting pasien sembuh.
Kalaupun dia tidak sanggup, tidak ada perubahan, sebaiknya lebih bijak, sarankanlah sebaiknya ke dokter. Karena itu bila sakit berlanjut hubungi dokter. No? Jadi bukan hubungi yang lain. Nah, itu jadi itu kan digaung-gaungkan tuh sama di mana-mana. Jadi itu sebenarnya. Jadi mau apapun yang terpasang kalau memang tepat ya tidak ada masalah. Cuman kalau dia tidak tepat kasihan pasiennya. Ya ada beberapa langkah-langkah yang memang kita pelajari. Bayangkan itu tadi masuk 2011 selesai 2018 7 tahun ini kita pelajari itu terus. Itu pun masih banyak kita belum kuasai. Nah, jadi itu ilmu itu ya memang harus diulang-ulang dan dipelajari baik-baik. Kalau untuk aliran darah sebelum dan sesudah kita pasang yang di kancing, cek dulu. Kalau dia pucat artinya terlalu erat, jadi longgarkan ya. Iya, jadi gitu dok ya, bagus sekali. Jadi ini ya sedikit pendidikan untuk kita semuanya juga. Kalau misalkan untuk mengetahui aliran darahnya jalan atau tidak, ya kita lihat dari ujung jari ya. Ya mungkin sama halnya seperti kalau orang yang kena anemia ya, ini dipencet, enggak, ini seperti ini darahnya tidak jalan. Iya, maksudnya ya kalau anemia kemungkinan dia pucat memang bisa lihat dari mata itu dia pucat. Nah itu artinya kurang darah. Iya. Jadi baik ini saya mau tanyakan lagi dok. Misalkan kita kan misalnya yang sebenarnya membuat ada sifat fobia, trauma orang-orang ya masyarakat, terutama mereka di kampung mungkin tingkat dasar pendidikan yang menengah atau bahkan ke bawah ya, tatkala mendengarkan bedah tulang, nah mereka takut ya. Itu sudah secara umum memang gambarannya seperti itu dok. Kalau kita dengar ini juga yang kita jumpai di lapangan memang banyak seperti itu. Nah ada salah satu yang juga mereka takut itu misalkan kalau setelah dibedah, misalkan dibedah kemudian disambungkan, itu kan menggunakan dengan alat itu pen. Nah ini pen yang mereka takutkan ya, dengan ada apakah mitos atau bukan yang mengatakan pen misalkan kalau menyatu di tubuh, menyatu di tulang, nanti ada petir ya atau ada apa, nah itu akan gilu atau akan terasa sakit. Nah mungkin di sini dok butuh kita memberikan edukasi juga, pendidikan kepada masyarakat. Kira-kira pen yang dipasang di tubuh ini, yang ditempelkan di tulang ya, ini tingkat ya keamanan itu seperti apakah aman untuk seumur hidup ataukah ada jangkanya misalkan beberapa tahun ke depan dibedah kembali kemudian diangkat, nah, seperti itu. Nah, atau mungkin kalau tidak diangkat, apakah ini yang namanya pen ini yang mungkin dari bahannya platinum ya, ini apakah aman untuk berada di dalam tubuh kita karena sesuatu yang asing yang tidak biasanya tulang ada persentuhan dengan kondisi seperti itu. Nah ini mungkin butuh kita pencerahan dari dokter bagaimana caranya memahami sebagian daripada mindset ya, pola pikir dari masyarakat orang dari menengah ke bawah tentang masalah pen ini, amankah atau tidak, atau bahayakah atau tidak sama dengan tubuh kita sehingga mungkin sampai mereka meninggal begitu. Jadi operasi, nah itu memang semua orang takut. Saya juga takut operasi, takut. Tapi Ustadz, tidak ada obat yang manis. Dari kecil kita minum obat pahit semua, tapi menyembuhkan. Justru yang manis-manis itu yang bikin kita malah sakit. Sama seperti operasi, dia memang kayak mengerikan, tapi dia menyembuhkan. Nah itu dulu yang harus dipahami. Jadi tidak ada obat yang manis, pahit semua, tapi menyembuhkan. Jadi sama seperti operasi. Operasi pun itu yang ditakutkan pasien yang pertama, operasi itu mahal. Itu yang ditakutkan. Kalau ke dokter pasti mahal. Pasti mahal. Padahal Ustadz sekarang itu ada asuransi ya, BPJS Kesehatan. Ada kalau kecelakaan Jasara Harja. Nah itu dari semua itu kalau kita bayar STNK apa semua, nah itu Jasara Harja. Kalau kecelakaan ada lawan itu Jasara Harja. Kalau kecelakaan kerja ada BPJS Ketenagakerjaan. Jadi difasilitasi ke masyarakat bahwa gratis semua. Jadi jangan khawatir, operasi saja yang penting semua berkasnya lengkap itu gratis. Jadi itu yang operasi ditakutkan mahal. Yang kedua mengerikan, menyakitkan, tidak akan sakit itu di operasi. Operasi itu akan dibius oleh ahli bius, dokter anestesi. Jadi senyaman mungkin pasien tidur, pas bangun selesai, sudah selesai. Nah itu jadi jangan takut operasi.
Karena kalau tidak dioperasi, banyak sekali yang harusnya dioperasi tapi dia mencoba dulu ke sana kemari, akhirnya gagal dan kembali ke dokter, itu tingkat keberhasilannya akan semakin menurun. Uang sudah habis, tenaga habis, waktu habis, cacat, ototnya mengecil, tulangnya keropos, sendinya kaku, baru mau dioperasi itu sudah sangat susah. Nah itu dulu untuk operasi. Jadi jangan khawatir, kita akan operasi senyaman mungkin. Pasien tidak bayar dan pasien tidak kesakitan. Setelah operasi pun ya nanti ada langkah-langkahnya kapan pasien latihan jalan. Pasien setelah operasi harus langsung bergerak. Tidak boleh kayak zaman dulu tidur terus berbulan-bulan. Nah itu pasien harus langsung bergerak. Nanti akan dipandu oleh dokternya. Kapan pakai tongkat, kapan menginjak kaki satu, kapan menginjak kaki dua, kapan lepas tongkat satu, kapan lepas tongkat dua, itu nanti ada langkah-langkahnya. Mengenai pen itu diciptakan bukan untuk dilepas, Ustadz. Jadi itu pen tidak usah dilepas, diciptakan bukan untuk dilepas kecuali dengan 4 syarat. Yang pertama pada anak-anak, nah itu harus dilepas karena anak tulangnya masih memanjang. Jadi sebaiknya dilepas supaya tidak mengganggu pertumbuhan. Yang kedua pada pasien alergi, jadi pasang pen terus dia alergi, jadi timbul reaksi alergi karena ada biasa yang tidak menerima logam-logam tertentu. Nah itu dilepas. Yang ketiga infeksi. Jadi misalnya gizinya pasien kurang bagus, toh nutrisinya tidak atau lukanya kotor, tidak rajin ganti perban. Nah itu infeksi kita lepas. Dan yang keempat atas permintaan pasien. Nah itu 4 indikasi pen dilepas. Kalau tidak ada hal itu terjadi, itu bisa sampai wafat di bawah. Itu pasang pen ya seumur hidup. Jadi pen diciptakan memang tidak usah dilepas. Jadi itu aman. Ya, jadi kalau dibilang kena petir, bisa mungkin pemirsa penonton ini nonton YouTube saya, itu bukan saya yang bilang, tapi pasien-pasien yang sudah kami kerjakan nonton di YouTube, di TV, di majalah, berita baca, seorang pasien sudah pasang pen kena petir. Pasti kan viral dong, tapi kan sampai saat ini tidak ada. Itu hanya katanya itu namanya hoax. Nah, jadi tidak betul bahwa kalau pasang pen kena petir lah, kalau dingin menggigil lah, apa semua ya itu tidak ada. Coba searching di Google atau di pasti apakah pernah ada yang kena petir? Nah itu pasti tidak ada. Jadi jangan percaya, tidak semua itu yang sampai ke telinga itu harus kita sebelum sharing harus disaring dulu. Ya, jadi jangan katanya karena ya nonton saja video YouTube di channel Dr. Hemedis POT itu sudah diwawancara langsung dari pasiennya sendiri. Iya. Tidak ada, Ustaz. Tidak ada ngilu-ngilu biar ada petir, tidak ada, biasa. Betul. Karena diciptakan dia hampir menyerupai dan bisa menyatu dengan tubuh kita. Intinya udah diciptakan memang untuk menyatu dengan struktur tulang. Iya, dengan tulang. Jadi bisa dibawa, tidak perlu dilepas biar bertahun-tahun itu aman. Tidak ada dok ya. Sering kita dengar memang, wah nanti kalau petir atau mungkin ada orang menggergaji suara yang ngilu. Nah, hoax itu. Iya. Tapi secara penelitian itu dok, memang kandungan dari pen itu sebenarnya mungkin ada sedikit bisa penjelasan ya. Apakah bahannya itu dari besi apa? Karena kan orang ada menyangka-nyangka, jangan sama besi yang ada di bangunan. Tidak Ustaz, beda-beda. Jadi itu butuh pencerahan dok. Ya, jadi itu bahannya sudah semakin canggih dengan ilmu pengetahuan yang lebih canggih. Yang dulu mungkin stainless, terus sekarang sudah mulai masuk ke titanium. Ya, jadi bukan platinum tapi titanium. Jadi ya memang dengan penerimaan tubuh kita. Nah, jadi tapi tetap harus makan yang bergizi. Kan namanya benda asing. Ada pasien yang menerima, ada yang tidak. Tapi sebagian besar itu cocok di tubuh. Jadi memang dengan penelitian kan itu untuk bikin begitu beredar di kedokteran itu melewati fase yang panjang karena akan melekat di tubuh manusia, dan tentu ya kalau ACC artinya sudah aman. Ya jadi jangan khawatir lah. Yang penting makan bergizi, latihan yang bagus, minum obatnya sesuai anjuran dokter, rajin ganti perban. Insya Allah hasilnya bagus Ustaz. Ya, jadi pasien bisa kembali beraktivitas, tidak perlu lama-lama baring. Bayangkan kalau kita kepala keluarga terus kita patah,
diam terus di rumah, kasihan anak istri di rumah nggak dapat, kita nggak bisa cari nafkah Ustaz. Ya betul, betul sekali dok. Baik dok, ini kan berbicara tentang membedah ini, namanya bedah ya, konotasinya bagi masyarakat itu udah lain. Nah mungkin yang dokter sendiri, kalau tingkat bedah itu yang kira-kira apakah yang tersulit, atau mungkin ada yang salah satu juga keluhan sistem struktur tulang ya, namanya apakah ini memang tingkat beratnya bagaimana, seperti yang sering kita juga dengarkan namanya skoliosis ya. Nah ini tulang yang seperti ini apakah sejak lahir memang penyebabnya itu seperti apa dok? Apakah memang sejak lahir itu ada sistem skoliosis itu, ataukah memang nanti umur remaja itu bisa muncul dengan sendirinya, atau kapan? Dan ini sistem pertumbuhan itu bagaimana dok? Apakah memang ada penyakit tertentu seperti itu? Apakah ada faktor gen atau gimana kah? Mungkin bisa dijelaskan dok. Jadi kalau skoliosis itu dia kelainan tulang belakang. Jadi tulang belakang kita harusnya dia lurus, huruf I kalau kita lihat dari belakang, huruf I. Nah, tapi ternyata di beberapa pasien dia seperti huruf S, jadi melengkung. Jadi dia yang harusnya I jadi huruf S atau huruf C seperti itu, jadi melengkung dia Ustaz. Biasanya skoliosis ini didapatkan tidak sengaja. Tidak sengaja, jadi pasien itu tidak pernah datang, dok saya skoliosis, tidak pernah seperti itu. Jadi dia pasti biasanya datang ke dokter, dia cepat capek, jadi kalau aktivitas cepat pegal. Nah, terus datang ke dokter, pas kita cek jadi atau dia miring sebelah ini punggungnya. Jadi kalau misalnya perempuan dadanya tidak seimbang, tidak simetris antara kiri dengan kanan. Terus kalau dia ruku kelihatan bahwa punggungnya naik yang satu sisi. Baru setelah kita periksa, kita lakukan wawancara, pemeriksaan fisik, terus foto ronsen, ternyata dia skoliosis. Nah itu, jadi skoliosis sendiri belum diketahui penyebabnya apa. Ya, jadi macam-macam, masih bisa kita karena genetik, keturunan, atau karena waktu dia dalam kandungan, posisi kandungan dia tertekuk, atau ya gaya hidup, misalnya dia pas bertumbuh tasnya tidak seimbang, itu juga. Jadi pokoknya belum ada penyebab pasti yang bisa kita ketahui kenapa bisa terjadi. Itu pun dia ditahu skoliosis biasanya tidak sengaja. Jadi biasanya pada usia sudah remaja baru kita ketahuan, oh skoliosis. Nah jadi tidak semua skoliosis juga harus dioperasi. Jadi ada 3 O. Pertama itu ortosis, observasi. Jadi kalau dia jadi yang harus dioperasi kalau dia kemiringan tulang belakangnya itu lebih dari 40 derajat. Nah itu harus operasi. Tapi kalau dia kurang dari 40 derajat terus dia masih tumbuh, kita observasi dulu apakah dia berapa bulan bertambah atau tidak. Yang kedua itu ortosis, pakai jaket. Jadi jaket khusus supaya dia tidak bertambah miringnya. Jadi pakai jaket. Nah, yang ketiga O-nya itu operasi nih. Jadi kalau dia ternyata tambah miring terus ada keluhan sesakan itu, kalau miring tulang belakang dia menekan paru-paru, jantung. Kalau ada gangguan seperti itu baru dia lebih dari 40 derajat ya sebaiknya disarankan untuk operasi supaya dia agak lebih lurus. Jadi observasi dulu, terus ortosis pakai jaket khusus. Nah, itu nanti diperiksa sama dokternya, terus nanti dikonsul ke ahli fisioterapi. Nah terus nanti yang ketiga kalau memang dia butuh ya operasi. Jadi tidak semua harus operasi. Walaupun kami dokter bedah tidak semua harus dibedah. Iya, jadi kalau bisa tanpa operasi itu lebih bagus. Dan memang juga bedah ini kalau masuk tulang-tulang besar itu termasuk ya kerjaan yang juga agak berat ya mungkin ya, karena mungkin atau gimana itu. Semua patah tulang tidak ada yang ringan. Tidak ada itu saya patah, kayaknya sakit ringan. Jadi kita anggap semua cedera itu adalah berat. Lebih baik kita anggap operasi besar tapi ternyata ringan daripada kita menyepelekan, kita bilang ringan ternyata berat. Sama pasien pun kita tidak pernah menjanjikan kesembuhan 100%. Lebih baik kita jelaskan resiko-resiko yang terburuk dan apa kelebihan dan kekurangan dari operasi. Tapi dia hasilnya bagus daripada kita bilang oh ini akan bagus 100%, tapi tidak. Jadi lebih kita jelaskan kelebihan operasi, misalnya tulangnya akan menyerupai sempurna, bisa lebih cepat bergerak, lebih cepat beraktivitas. Kekurangannya bisa kena
pembuluh darah, bisa kena saraf, bisa infeksi, bisa kesakitan. Tapi kan kita nanti bius supaya tidak sakit, nanti minum obat ganti obat supaya tidak infeksi. Terus kita akan bekerja sebaik mungkin. Makanya itu kita dokter bedah tahu di mana ada saraf, ada pembuluh darah supaya dia tidak kena, di mana kita buka. Tapi tetap kita harus jelaskan seperti itu. Jadi resikonya ada, sama seperti kita sunat. Kita sudah lincah tapi bisa saja kena, terpotong kepala, kemaluannya. Jadi kita tidak boleh menyepelekan suatu kasus. Lebih baik kita anggap dia susah tapi ternyata mudah, daripada kita menggampangkan tapi ternyata susah. Iya Ustaz. Jadi semua harus, itu namanya informed consent. Jelaskan ke pasien kelebihannya ini, keuntungannya ini. Kalau dia dioperasi begini, kalau tidak begini. Kalau dia dioperasi kelebihannya ini, kekurangannya ini. Silakan pasien memilih. Kalau setuju tanda tangan, tidak setuju tanda tangan. Jadi supaya sudah siap pasiennya menghadapi kemungkinan terburuk. Menarik sekali mungkin pembahasan kita malam ini, ya. Luar biasa sekali. Sebenarnya banyak sekali faedah-faedah yang mungkin kita ingin petik kembali, tapi mungkin hubung nampaknya mungkin juga Dok ya. Saya tadi juga, iya saya juga, tapi mungkin tadi dokter ditodong mungkin, ya maksudnya ditodong lagi sementara kerja, harus kesini lagi dari rumah sakit habis kerja, ya mungkin ya seperti itu Dok, yang kita juga ingin memberikan edukasi pendidikan kepada masyarakat. Jadi ya dalam dunia bedah ya mungkin kita memberikan pandangan kepada masyarakat bahwasanya dengan cara menyerahkan langsung kepada ahlinya, ya bertanya langsung kepada ahlinya, menyerahkan kepada ahlinya, itu adalah jalan yang terbaik dalam proses pola kehidupan kita. Dengan patah tulang, ya bagaimana kalau mereka patah tulang, ya lantas ditangani dengan cara, ya maaf mungkin Dok ya, ada dengan diurut dan sejenisnya. Mereka tidak ada ukuran-ukuran ini infeksi atau tidak. Nah ini jadinya atau bagaimana? Terkadang seperti yang tadi dijelaskan, nanti mereka nggak tahu ini aliran darahnya berjalan atau tidak. Ternyata lama-lama dibungkus, lama-lama diurut, ternyata terjadi pembusukan. Akhirnya ujung-ujungnya mungkin amputasi. Nanti dibilang kalau ke dokter pasti amputasi. Padahal sudah bukan gara-gara dokter, memang penanganannya yang awal tidak benar. Penanganan awal tidak baik Dok, insya Allah. Artinya gitu Dok, ya kita semuanya harus memberikan pemahaman kepada memang masyarakat bahwasanya memang tulang patah atau pengobatan dengan sistem tulang patah itu memang kita harus serahkan ke ortoped. Walaupun memang kalau ada yang sistem urut, ya ada mungkin yang kembali berhasil, ya mungkin zaman-zaman dahulu ada seperti itu. Tapi toh mungkin zaman selalu berkembang, yang namanya teknologi, perkembangan dunia medis terus berjalan. Mungkin ilmu itu semakin berkembang, semakin menambah wawasan kepada kita semuanya untuk mengetahui hal yang lebih baik. Kalau mungkin kita dianggap baik, maka mungkin ada yang terbaik. Nah itu ilmu berkembang, habis saja berkembangnya dari dulu kita juga ilmu harus berkembang juga Ustaz. Harus berkembang terus Dok ya, Masya Allah. Insya Allah mungkin kita bisa lanjutkan lagi Dok, insya Allah. Lagi kita mungkin bisa bahas Dok ya. Mungkin dari sini ada closing statementnya Dok, apa tentang arahan. Baik, jadi terima kasih kepada pemirsa penonton channel ini ya. Jadi kalau Anda sakit apapun, mau itu demam, mau itu batuk, mau itu misalnya mencet-mencet atau patah tulang dan sebagainya, segeralah pergi ke dokter. Pergi ke dokter. Jadi lebih cepat ditangani penyakit itu akan lebih baik. Jangan terlambat. Jadi ya seperti tadi Ustadz bilang, ya pergilah ke ahlinya. Namanya pengobatan alternatif, ya itu namanya alternatif kalau memang yang jalan utama itu tidak bisa. Jadi kasus yang sudah kami temui, ya sebagian besar itu hasilnya kurang maksimal. Jadi jangan takut ke dokter, terus jangan takut operasi. Kalaupun masalah biaya itu ada asuransi dari pemerintah, ya gratis dan tidak sakit, dibius. Jadi jangan takut ke dokter. Kalau Anda memang masih ragu-ragu, informasi terbuka lebar. Ya, informasi terbuka lebar bisa Anda searching di Google, bisa dinonton di channel-channel kesehatan, bisa Anda sebelum atau bisa langsung ketemu dokternya. Jadi sakit langsung ke dokter, Ustaz. Jadi langsung ke dokter.
Nah, jadi bisa nanti kita dengan teman-teman yang memang mau mempelajari tentang kesehatan ya kita bisa sharing-sharing Ustadz. Oh, jadi kami juga tidak pernah menutup diri apa kalau memang ada teman-teman yang mau berlatih mengenai penanganan awal patah dengan tangan terbuka ya silakan. Jadi tidak ada masalah, sama seperti misalnya dokter kandungan dengan dukun beranak. Itu mereka kolaborasi sekarang Ustadz. Kolaborasi. Jadi kalau dukunnya merasa tidak mampu dia rujuk. Nah, jadi bagi teman-teman juga memang yang jauh dari fasilitas kesehatan yang memang tahu tentang mengurut, tapi kalau Anda melihat ini kemungkinan gagal besar, ya sebaiknya arahkan juga ke dokter. Oh, jadi kami sangat berterima kasih. Jadi kita supaya intinya adalah pasien sembuh dan bisa beraktivitas seperti semula, karena bedanya kita dengan montir. Kalau montir itu kerja, mesin mobilnya mati. Oh, terus kalaupun misalnya ada salah sedikit, itu banyak dijual di toko bannya kalau misalnya satu mesinnya. Tapi kalau manusia, kalau ini kita operasi dia dalam kondisi hidup mesinnya, dan kalau dia cacat tidak ada bisa dibeli di toko Ustaz. Jadi manusia itu sangat berarti, jadi kita harus hati-hati dalam mengerjakannya. Jadi kalau Anda mampu silakan tangani, tapi kalau Anda rasa tidak mampu jangan disimpan-simpan. Selanjut hubungi dokter. Itu Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih penonton semua. Iya, Masya Allah. Ya, para pemirsa sekalian, penonton yang sama-sama berbahagia, ya alhamdulillah ya kita sudah sedikitnya sangat luar biasa kita mendapatkan manfaat dan pencerahan dari dokter kita yang telah memberikan sedikit wawasan gambaran kepada kita tentang bagaimana istilah ilmu kedokteran dalam dunia tulang dan sendi, yang sebagaimana kita dapatkan tadi penjelasan dari beliau hafizullah. Ini kami ucapkan juga jazakallah khairan dok. Ini terima kasih banyak sudah bersedia datang ke tempat kami ini. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita ini dok bisa mendatangkan manfaat dan keberkahan ya, khususnya kepada saudara-saudara kita yang ada di luar, agar mereka sadar bagaimana sebenarnya penanganan yang harus kita lakukan, yang harus kita tempuh jika mendapatkan suatu cobaan seperti mungkin patah tulang ataupun sejenisnya. Mungkin satu-satu kita akan membahas lagi mungkin yang perkara-perkara yang itu tentang masalah tulang dan sendi. Ini sangat menarik misalnya sekali. Penanganan kalau kecelakaan di jalan atau apa yang kita bikin pertama. Nah, itu bisa juga, atau pokoknya pertolongan pertama pada kecelakaan, jangan sampai jadi kecelakaan pada pertolongan pertama. Nah, itu menarik juga Ustaz. Tapi ya ditunggu undangan dia. Insyaallah ditunggu, insyaallah mudah nanti diberikan kemudahan dok ya. Baik, para pemirsa sekalian, ya hanya ini yang dapat kami mungkin berikan sedikit manfaat pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya, dan silakan terus mengikuti channel kami di Bagi Resep, dan jangan lupa ya subscribe channelnya Dokter Helmiadi SPOT, nama channel YouTube-nya, atau Dokter Helmiadi _HK Instagram. Itu bisa diikuti ya. Di situ beliau banyak memberikan beberapa pemaparan tentang dunia tulang dan sendi, tentang kecelakaan dan sejenisnya. Baik, mungkin hanya yang bisa terima kasih Ustaz. Sehat juga Ustaz nih, sehat. Amin ya. Terima kasih undangannya Ustaz. Iya, jazakallah, sama-sama dok ya. Cukup sampai